Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam mata kuliah kelembagaan, organisasi, dan kepemimpinan. Pada kuliah kali ini, kita akan membahas pokok bahasan ketujuh mengenai pendekatan masyarakat dan kepemimpinan. Dalam perkuliahan kali ini, selain pengantar, terdapat 3 sub pokok bahasan yang akan kita coba bahas bersama. Pertama, masyarakat dan sistem sosial. Kedua, kepemimpinan, manajemen, dan headship. Dan yang ketiga, batasan-batasan dan pengertian kepemimpinan. Baiklah, sebelum kita membahas pokok bahasan yang pertama, ada baiknya saya mencoba menjelaskan bagaimana yang melatar belakangi pentingnya kita memahami pendekatan masyarakat dan kepemimpinan. Bagaimana realitas pemimpin dan kepemimpinan? Kepemimpinan dapat kita jumpai dalam setiap kelompok, organisasi, dan kehidupan bersama atau kolektif di masyarakat ataupun dalam suatu sistem sosial. Sebagai contoh, kita mengenal ada pemimpin kelompok tani, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin komunitas desa, komunitas kampung, pemimpin tingkat daerah, pemimpin tingkat nasional, dan para pemimpin tingkat internasional atau di aras global. Mungkin juga di antara kita tergolong seorang pemimpin. Mungkin pemimpin kelompok, pemimpin organisasi, ataupun pemimpin komunitas lokal atau komunitas tempat. Mungkin di antara kita juga ada yang menjadi pemimpin rumah tangga atau pemimpin keluarga. Ataupun kalau tidak, mungkin di antara kita salah seorang anggota kelompok, mungkin juga anggota kelompok anggota suatu organisasi, warga dari suatu masyarakat, dan pengikut dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gejala kepemimpinan atau leadership adalah gejala yang bersifat universal yang terdapat pada setiap kehidupan kolektif. Dengan demikian, kepemimpinan terdapat pada setiap masyarakat atau kelompok manusia, baik yang sederhana, terbelakang, maupun masyarakat yang kompleks atau masyarakat yang maju atau modern. Sebagai suatu realitas, kita mempelajari dan mengetahui bahwa suatu masyarakat akan mengalami proses-proses perubahan sosial. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat tradisional cepat atau lambat akan mengalami perubahan sosial menjadi masyarakat modern. Di dalam konteks masyarakat tradisional, pertanyaannya, bagaimana peran pemimpin? Dalam konteks masyarakat modern, pertanyaan yang sama, bagaimana peranan pemimpin? Tidak hanya itu, dalam satu proses perubahan sosial, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern pun, pertanyaannya adalah
bagaimana peranan pemimpin. Di dalam masyarakat tradisional, pemimpin berperan dalam menjaga kelanggengan masyarakat. Sementara di lain pihak, pemimpin juga berperan dalam perubahan masyarakat. Pada masyarakat tradisional, para pemimpin umumnya berperan dalam menjaga tatanan tradisional dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, pada masyarakat adat terdapat tokoh-tokoh adat yang dengan kepemimpinnya memberlakukan sanksi-sanksi bagi para warga yang berlanggar norma-norma adat yang berlaku. Demikian pula penyimpangan dari norma-norma adat tidak dibenarkan. Pada masyarakat adat Indonesia yang bertahan di tengah-tengah perubahan masyarakat nasional dapat dihubungkan dengan bagaimana peran para pemimpinnya. Sebaliknya, perubahan-perubahan besar dan perubahan-perubahan yang mendasar dalam masyarakat tidak mungkin terjadi tanpa peranan para pemimpin masyarakat. Sebagai contoh, munculnya negara-negara berdaulat dari masyarakat jajahan. Sebagai contoh, Indonesia berdaulat merdeka dari kolonial Belanda merupakan hasil kontribusi dari peran para pemimpinnya. Revolusi yang membawa perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan pada masyarakat-masyarakat yang mengalaminya tidak mungkin terjadi tanpa peranan pemimpin untuk memprakarsai dan menggerakkan masyarakatnya. Demikian pula dalam hal terjadinya revolusi, reformasi, transformasi, dengan diterapkannya inovasi atau teknologi baru di suatu masyarakat yang menyebabkan perubahan-perubahan di berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan selalu tidak lepas dari peran para pemimpin. Dari penjelasan tadi, tampak bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu ada. Pemimpin mempunyai peranan. Ada yang berperan mempertahankan atau menjaga kelanggengan suatu tradisi, tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang berperan dalam melaksanakan dan mengendalikan proses-proses perubahan. Etzioni di dalam bukunya yang berjudul Organisasi-Organisasi Modern atau Modern Organization pada tahun 1985 pada aras yang lebih rendah, yaitu di aras organisasi, menyatakan kepemimpinan berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin berperan dalam pengendalian perilaku anggota organisasi yang tentu sesuai dengan harapan-harapan organisasi yang bersangkutan. Sebagai misal, pemimpin berperan dalam menciptakan dan menerapkan sistem pengendalian organisasi. Apakah berbentuk koersif, remuneratif, atau simbolik. Tanpa berfungsinya sistem pengendalian perilaku anggota yang aktif, tidak mungkin organisasi itu mampu mencapai tujuannya. Memang sulit kita membayangkan seumpama pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat atau proses-proses pengembangan masyarakat akan dapat berlangsung tanpa kehadiran seorang pemimpin. Peran pemimpin tampak bukan hanya dalam masyarakat-masyarakat atau komunitas-komunitas yang berjalan teratur dan stabil,
tetapi juga dalam komunitas-komunitas atau masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami gejolak dan sedang berada dalam keadaan krisis. Sebagai contoh, saat sekarang ini kita menghadapi wabah virus COVID-19 atau virus corona. Kita juga mengharapkan peranan pemimpin mulai dari tingkat keluarga sampai pada tingkat nasional untuk berperan dalam menghadapi gejolak masyarakat ketika menghadapi penyebaran wabah virus corona. Selain itu, kita juga melihat bagaimana pertikaian antar kelompok dalam masyarakat bisa kita telusuri yang bersumber dari pertikaian antara para pemimpin yang tidak sepaham. Perubahan-perubahan dalam masyarakat banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh para pemimpin. Bahkan sudah sejak lama terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menelaah gejala kepemimpinan dalam masyarakat atau sistem sosial. Penelaahan itu telah berhasil memberikan berbagai pengertian atau definisi kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, konsep-konsep tipe dan gaya kepemimpinan, dan beragam aspek kepemimpinan lainnya. Pemahaman terhadap gejala kepemimpinan tersebut tidak lepas dari pemahaman terhadap masyarakat dan sistem sosialnya. Karena itu, gagasan-gagasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat dan sistem sosial penting untuk dikemukakan. Sampai ada yang mengatakan bahwa pemimpin adalah produk dari konstruksi masyarakatnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pokok bahasan masyarakat dan sistem sosial. Kalau kita merujuk pada pendapat Bertrand, Alvin Bertrand, tahun 75, sistem sosial dapat dikategorikan dalam 4 jenjang atau lingkup, mulai dari jenjang grup sosial, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Sebenarnya ada pandangan-pandangan yang lain mengenai kategori sistem sosial ini. Menurut Alvin Bertrand, pengikat atau perekat dari setiap jenjang sistem sosial tadi sehingga membentuk satu kesatuan adalah karena adanya peranan-peranan dari para pelaku atau anggota sistem sosial yang bersangkutan. Peranan pemimpin membutuhkan peranan pengikut. Dan dalam hal ini, hubungan peranan antara pemimpin dan pengikut akan menjadi pengikat atau perekat dari sistem sosial di mana pemimpin dan para pengikut berada. Dengan demikian, sistem sosial masyarakat antara lain diikat oleh hubungan peran pemimpin dan para pengikut dalam lingkup masyarakat. Demikian pula terdapat hubungan peranan pemimpin dan para pengikut pada lingkup komunitas, organisasi, dan grup sosial. Sehingga kepemimpinan berperan dan dapat ditelaah pada setiap jenjang atau lingkup sistem dan para pengikut dalam lingkup masyarakat. Demikian pula terdapat hubungan peranan pemimpin dan para pengikut pada lingkup komunitas, organisasi, dan grup sosial. Sehingga
kepemimpinan berperan dan dapat ditelaah pada setiap jenjang atau lingkup sistem sosial yang saya sebutkan tadi. Dalam topik masyarakat dan sistem sosial, kita akan membahas bagaimana pendekatan memahami masyarakat dan hubungannya dengan kepemimpinan. Pendekatan-pendekatan di dalam memahami masyarakat, misalnya untuk memahami dan menjelaskan kelanggengan dan perubahan masyarakat. Di dalam perkuliahan kita ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural fungsional dan pendekatan konflik. Untuk menjelaskan kelanggengan, kita akan menggunakan pendekatan atau teori struktural fungsional. Pendekatan struktural fungsional merupakan pendekatan keseimbangan atau equilibrium yang melihat masyarakat pada dasarnya terintegrasi. Dalam pendekatan ini, masyarakat merupakan suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu bentuk keseimbangan. Keadaan seperti ini dianalogikan dengan organisme biologis. Pendekatan ini memang muncul dari hasil pengamatan atau diinspirasikan oleh fenomena organisme biologis. Keseimbangan ini terjadi atas landasan kesepakatan yang terwujud di antara para warga atau anggota masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang mempunyai kemampuan untuk menyatukan berbagai macam perbedaan dan kepentingan para anggotanya. Keseimbangan atau equilibrium menurut pendekatan struktural fungsional itu terpelihara melalui proses sosialisasi dan pengendalian sosial. Proses sosialisasi merupakan proses di mana individu-individu menerima dan mempelajari nilai-nilai dan norma-norma sosial sejak lahir dari masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan struktural fungsional menganggap bahwa setiap sistem sosial, apakah itu kelompok, organisasi, komunitas, dan seterusnya, memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan. Jadi memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan. Dalam hubungan ini dianggap bahwa, ini yang menarik, perubahan-perubahan yang terjadi adalah akibat dari luar masyarakat bersangkutan atau pengaruh eksternal. Jadi kita tekankan di sini bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan struktural fungsional adalah bersumber dari faktor-faktor luar atau pengaruh eksternal. Terjadinya ketegangan-ketegangan, kepincangan-kepincangan, dan disorganisasi sosial tidaklah disebabkan oleh keadaan dari dalam masyarakat itu, melainkan disebabkan oleh pengaruh faktor luar atau faktor eksternal.
seperti Anda lihat pada gambar ini, gejala penyimpangan atau perubahan dalam suatu masyarakat dapat terlihat dari adanya individu-individu yang berperilaku di luar batas toleransi norma-norma yang berlaku. Itu kalau Anda perhatikan pada gambar slide ini. Jadi, bagaimana norma-norma di dalam wilayah yang disebut sebagai daerah keseimbangan atau equilibrium perilaku dalam batas toleransi, dan digambarkan bagaimana wilayah-wilayah yang dipandang sebagai daerah gejala perubahan atau perilaku di luar batas toleransi. Inilah yang digunakan oleh pendekatan struktural fungsional dalam memahami masyarakat. Apa hubungannya dengan kepemimpinan? Pemimpin dan kepemimpinan penting peranannya baik dalam hubungan dengan aspek nilai-nilai dan norma-norma. Misalnya, pengawasan terhadap individu-individu yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku maupun dalam hubungan dengan kepentingan-kepentingan kelompok. Individu-individu yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Ini yang menjadi pokok bagaimana pendekatan struktural fungsional memahami masyarakat dan hubungannya dengan peran pemimpin dan kepemimpinan. Berbeda dari pendekatan struktural fungsional yang lebih menekankan kepada keseimbangan atau equilibrium dalam memahami masyarakat, dalam pendekatan konflik, pendekatan ini memberikan penjelasan tentang masyarakat dengan menekankan pada segi perubahan. Asumsi pendekatan konflik atau teori konflik adalah setiap individu mempunyai kepentingan atau interest. Kepentingan ini dapat dipenuhi dengan menyingkirkan kepentingan orang-orang atau individu-individu lain. Transaksi atau pertukaran berlangsung secara terpaksa yang sesungguhnya tidak saling menguntungkan. Argumentasi yang dikemukakan oleh pendekatan konflik di dalam memahami masyarakat adalah bahwa individu-individu mempunyai kepentingan pribadi yang menjurus ke arah persaingan kekuasaan dan keuntungan, power and advantage. Bagi kita yang akan menelaah masyarakat dengan pendekatan konflik, menurut Dahrendorf ada 3 masalah pokok untuk diperhatikan. Pertama, bagaimana kelompok-kelompok yang bertikai muncul dari struktur masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk apakah yang dipakai dalam perjuangan antara individu-individu dan kelompok. Ketiga, bagaimanakah pertikaian atau konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok berakibat terhadap perubahan struktur sosial. Berdasarkan asumsi dan argumentasi tersebut, pendekatan konflik merumuskan 3 tesis atau proposisi. Yang pertama, setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Kedua, di dalam setiap masyarakat selalu terdapat pertentangan-pertentangan. Dalam hal ini, pertentangan atau pertikaian merupakan bagian intrinsik dari setiap masyarakat atau bagian yang melekat. Dan yang ketiga, proposisi yang ketiga, setiap masyarakat terintegrasi
karena penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dalam masyarakat misalnya dikenal ada the ruling class. Nah, perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi terutama dilihat sebagai akibat dari faktor-faktor internal atau kontradiksi internal. Ini yang berbeda apabila kita bandingkan dengan pendekatan struktural fungsional yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan terjadi karena faktor luar. Di dalam pendekatan konflik, perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi terutama dilihat sebagai akibat dari faktor-faktor internal atau kontradiksi internal. Kepentingan-kepentingan ada dalam masyarakat di samping yang bersifat manifest, menurut pendekatan ini juga ada yang bersifat terpendam atau laten. Kepentingan-kepentingan yang terpendam tersebut atau kepentingan-kepentingan yang laten adalah kepentingan-kepentingan yang tidak disadari, yang didukung oleh kelompok-kelompok semu. Nah, kelompok-kelompok semu ini dapat menjadi kelompok-kelompok kepentingan atau interest group bila mana, pertama, ada orang-orang yang mampu merumuskan kepentingan terpendam itu. Kedua, ada dan berkembang suatu sistem komunikasi antara anggota. Dan yang ketiga, ada peluang untuk perumusan kepentingan dan terjadinya sistem komunikasi itu. Pertanyaannya, bagaimana hubungannya dengan kepemimpinan? Sesuai dengan pendekatan konflik, karena konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan itu melekat pada masyarakat, maka yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah upaya-upaya pengendalian sehingga tidak merugikan masyarakat. Penjelasan mengenai pendekatan struktural fungsional dan pendekatan konflik dalam memahami masyarakat dan relevansinya dengan pemimpinan kepemimpinan saya ikhtisarkan di dalam slide ini. Dari penjelasan tadi dapat kita ikhtisarkan bahwa apabila kita memahami masyarakat dengan pendekatan struktural fungsional, maka peran pemimpin dan kepemimpinan penting dalam hubungan dengan aspek nilai-nilai dan norma, sehingga peranan pemimpin difokuskan kepada peran pengawasan. Berbeda dengan pendekatan konflik. Di sini dapat diistisarkan bahwa peran pemimpin dan kepemimpinan penting dalam upaya pengendalian. Nah, dari dua pendekatan ini kita bisa mempelajari dan merefleksikan bagaimana dengan kondisi terkini yang dialami dunia dan Indonesia karena wabah virus corona. Pemimpin seperti apa yang diperlukan? Dan pendekatan yang mana yang relevan untuk memahami masyarakat kita? Masyarakat sebagai satu sistem sosial dilihat dari berbagai aras, mulai dari tingkat kelompok, tingkat organisasi, kelembagaan, komunitas, masyarakat yang lebih luas, sampai pada aras nasional dan global. Pemimpin yang bagaimana diperlukan? Mari kita diskusikan. Topik atau sub pokok bahasan selanjutnya dalam pokok bahasan pendekatan masyarakat dan kepemimpinan adalah kepemimpinan, manajemen, dan headship. Kepemimpinan dapat dibedakan dari manajemen, meskipun dalam fungsi-fungsi manajemen juga sudah termasuk fungsi kepemimpinan. Misalnya,
kalau kita lihat mengenai fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, planning, fungsi pengorganisasian, organizing, fungsi penyusunan staff atau staffing, fungsi mempengaruhi, influencing, dan fungsi pengawasan atau controlling. Dalam hal ini, fungsi kepemimpinan terutama terdapat pada fungsi mempengaruhi yang mencakup upaya-upaya memotivasi, menggerakkan, mengarahkan orang-orang dalam organisasi. Sebagian berpendapat bahwa manajemen adalah keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggerakkan orang-orang lain dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, kepemimpinan dan manajemen sama pentingnya, baik pada organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan, maupun pada organisasi lain di berbagai bidang kehidupan. Kepemimpinan tidak dapat digantikan oleh manajemen, dan juga sebaliknya, manajemen tidak dapat digantikan oleh kepemimpinan. Pada slide ini, saya menjelaskan beberapa aspek yang membedakan antara kepemimpinan dan manajemen. Kotter memberikan tekanan yang berbeda dalam membedakan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen berfungsi dalam perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan penempatan staf dalam organisasi serta pengawasan dan pemecahan masalah. Sedangkan kepemimpinan itu berfungsi dalam menentukan arah organisasi dengan perumusan visi, misi, dan strategi, pengaturan orang-orang, serta memotivasi dan memberikan inspirasi. Pada slide ini dapat kita lihat bersama perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Dalam aspek cakupan arti dan makna pokok, kepemimpinan mengarah pada kepemimpinan individual, sedangkan manajemen mengarah pada sistem atau mekanistik kerja. Kemudian, pada aspek sifat hubungan, kepemimpinan menekankan personal yang berpusat pada interaksi pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Sedangkan di dalam manajemen, sifat hubungannya adalah impersonal, berlandaskan pada logika, rasio, dan dana. Pada aspek ciri hubungan, kepemimpinan menunjukkan bahwa fungsi dari pengaruh atau wibawa antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Sedangkan dalam manajemen merupakan fungsi status atau wewenang atau otoritas. Selanjutnya, pada aspek ciri hubungan, kepemimpinan dibedakan dari manajemen. Di dalam kepemimpinan, ciri hubungan digambarkan keinginan untuk memimpin walaupun pada akhirnya tercapai juga tujuan organisasi. Sedangkan pada manajemen, tercapainya tujuan organisasi secara langsung. Terakhir, pada aspek kekuatan, di dalam kepemimpinan, kekuatan itu bersumber dari dalam diri pemimpin yang merupakan kemampuan dan kesanggupan pemimpin. Sedangkan di dalam manajemen, kekuatan itu memiliki kesempatan untuk mengerahkan sumber daya dalam organisasi guna pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Baik, tadi kita sudah memahami bagaimana Kotter membedakan antara kepemimpinan dan manajemen dari 5 aspek.
Selanjutnya, Bass, seperti yang dikutip oleh Gibb, juga membedakan antara headship dan kepemimpinan. Menurut Bass, headship senantiasa terdapat pada sistem yang terorganisir dan tidak berdasarkan pada pengakuan secara spontan oleh para anggota kelompok. Pada headship atau kekepalaan, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada perasaan dan tindakan bersama dalam mencapai tujuan kelompok. Bass juga mengatakan bahwa pada kekepalaan atau headship, tujuan kelompok ditentukan oleh orang yang menempati posisi kepala, head, sesuai dengan kepentingannya tanpa ditentukan secara internal oleh para anggota kelompok itu sendiri. Pada headship, ada suatu kesenjangan sosial yang besar antara para anggota kelompok dan kepala menjaga jarak sosial. Hal ini karena merupakan suatu keadaan yang dapat membantu dalam memaksa atau melakukan tindakan coercion terhadap para anggota kelompok. Bass juga mengatakan bahwa otoritas atau wewenang seorang pemimpin secara spontan dibenarkan atau diakui oleh para anggotanya dan terutama oleh para pengikutnya. Otoritas kepala berasal dari kekuasaan di luar kelompok dan para anggota kelompok tidak dapat disebut sebagai pengikut kepala. Ada beberapa ilustrasi yang dapat kita bahas, kita fahami di dalam perbedaan kepemimpinan dan headship atau kekepalaan. Sebagai contoh, dalam sistem tata pemerintahan, pejabat dapat disamakan dengan kepala, ditinjau dari kekuasaannya yang tidak berdasarkan pengakuan dari para pengikut. Kekuasaan dan wewenang pejabat berasal dari posisi yang ditempatinya. Namun, seseorang yang menempati posisi tertentu dalam pemerintahan mungkin dapat disebut sebagai pemimpin formal, kalau yang bersangkutan kewenangannya sekaligus bersumber dari pengaruh pribadi atau mendapat pengakuan pengikut, di samping dari posisi yang ditempati. Umpamanya, kepala pemerintahan suatu kota atau kabupaten atau kecamatan. Misalnya, kepala pemerintahan suatu kecamatan. Camat mungkin dapat dikategorikan sebagai pemimpin formal, bila mana camat yang bersangkutan juga mempunyai pengaruh pribadi yang menyebabkan gagasan-gagasannya dituruti oleh orang-orang menjadi bawahannya. Dan bahkan mungkin oleh warga masyarakat di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah kekuasaannya. Meskipun sekarang Pak Camat bukan penguasa wilayah. Kalau kekuasaan seseorang hanya bersumber dari pengaruh pribadi, dikuasai oleh sejumlah pengikut, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pemimpin informal. Seorang tokoh agama yang tidak mempunyai suatu jabatan resmi mungkin mempunyai pengaruh pribadi di kalangan warga masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas dan merupakan seorang pemimpin informal di wilayah tersebut. Dalam ilustrasi ini kita dapat membedakan secara tegas seorang tokoh agama, dia dominan dengan kepemimpinan. Tetapi seorang camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan, dia dominan dengan kekepalaan atau headship. Batasan-batasan dan pengertian kepemimpinan merupakan topik atau subpokok bahasan terakhir di dalam pendekatan masyarakat dan kepemimpinan.
Kata pemimpin berasal dari leader, sedang kepemimpinan berasal dari leadership. Kata leader tercatat mulai muncul sekitar tahun 1300-an. Namun kata leadership belum muncul dalam tulisan-tulisan hingga bagian pertama abad ke-19. Definisi atau batasan-batasan kepemimpinan yang dapat dijumpai dalam bidang ilmu kepemimpinan cukup banyak. Memang tampak tidak mudah kita memilih mana definisi yang ideal. Tujuan-tujuan dari definisi kepemimpinan yang dikembangkan cukup beragam. Antara lain, pertama, tujuan itu bermaksud untuk mengidentifikasi objek untuk diamati atau dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi suatu bentuk praktek kepemimpinan. Ketiga, memenuhi suatu orientasi nilai tertentu. Keempat, menghindari suatu orientasi tertentu atau implikasi tertentu dalam praktek kepemimpinan. Dan yang terakhir, memberikan suatu dasar untuk pengembangan teori kepemimpinan. Oleh karena itu, di dalam materi ini akan saya kemukakan berbagai pengertian dan definisi tentang kepemimpinan yang dirujuk dari berbagai sumber, sehingga kita dapat memahami bagaimana tujuan-tujuan dari definisi kepemimpinan yang telah dikembangkan, yang sampai sejauh ini cukup beragam. Pertama, kepemimpinan sebagai fokus dari proses kelompok. Pemimpin merupakan pusat aktivitas, pusat perubahan, dan pusat dari proses-proses kelompok. Kecenderungan-kecenderungan seperti dalam social movement atau gerakan sosial juga berpusat pada pemimpin. Menurut Craig dan Crutchfield, pemimpin merupakan unsur utama yang menentukan struktur kelompok, suasana kelompok, ideologi kelompok, dan aktivitas kelompok. Kekuasaan yang ditunjukkan oleh pemimpin dapat merupakan ekspresi kekuasaan dari semua anggota kelompok, dan pemimpin adalah tokoh sentral yang mengintegrasikan kelompok. Dalam hal ini, pengertian kepemimpinan sebagai fokus dari suatu proses kelompok telah memberikan pengaruh terhadap pentingnya struktur kelompok dan proses-proses kelompok dalam studi-studi kepemimpinan. Namun, dewasa ini, sentralitas kedudukan pemimpin dalam kelompok dipandang sebagai konsekuensi dari pengontrolan komunikasi, dan oleh karena itu memungkinkan menempatkan seseorang dalam posisi kepemimpinan. Tetapi, sentralitas itu sendiri bukanlah kepemimpinan. Kedua, kepemimpinan sebagai kepribadian dan pengaruh. Konsep kepribadian atau personality mendorong para ahli teori kepemimpinan untuk mencari penjelasan mengapa orang-orang tertentu lebih mampu menjalankan kepemimpinan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemampuan kepemimpinan ini dihubungkan dengan sifat-sifat atau perangai seseorang. Umpamanya, menganggap kepemimpinan sebagai kombinasi sifat-sifat atau perangai yang memampukan seseorang mendorong dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Kepemimpinan dalam konteks ini disamakan dengan kekuatan kepribadian. Pengertian kepemimpinan sebagai kepribadian memandang kepemimpinan sebagai efek pengaruh searah
tidak dilihat adanya pengaruh interaksi timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Ketiga, kepemimpinan sebagai seni menimbulkan kepatuhan. Dalam definisi kepemimpinan sebagai seni menimbulkan kepatuhan, unsur pengaruh searah terlihat lebih nyata. Kepemimpinan dipandang sebagai kemampuan untuk menangani orang-orang sedemikian rupa untuk menghasilkan yang paling baik dengan cara sedikit mungkin perselisihan atau perpecahan dan paling banyak kerjasama. Dalam konteks ini, kepemimpinan mendorong bawahan atau pengikut agar berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang atau pemimpin untuk meyakinkan keinginannya di kalangan orang lain atau pengikut, sehingga menimbulkan ketaatan, rasa hormat, loyalitas, dan kerjasama. Dengan demikian, pengaruh pemimpin dalam kelompok diarahkan kepada keinginan pemimpin. Kurang sekali pengakuan terhadap hak, keinginan, dan kebutuhan para anggota kelompok, serta terhadap tradisi dan norma-norma kelompok. Keempat, pengertian batasan kepemimpinan sebagai pelaksana pengaruh. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai pengaruh antara pribadi yang dilaksanakan dalam suatu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan khusus atau tujuan-tujuan tertentu. Konsep pengaruh mengakui kenyataan bahwa individu-individu berbeda dalam hal sejauh mana perilaku mereka mempengaruhi aktivitas-aktivitas kelompok. Dalam konteks ini, kepemimpinan dipandang sebagai hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Hubungan antara pemimpin dan pengikut tidak dicirikan oleh dominasi, kontrol, dan pemaksaan kepatuhan. Kepemimpinan melaksanakan suatu akibat atau efek yang menentukan perilaku anggota kelompok dan aktivitas-aktivitas kelompok yang bersangkutan. Pengertian dan definisi kelima, kepemimpinan sebagai tindakan atau perilaku. Kepemimpinan dipandang sebagai tindakan-tindakan khas seseorang yang menghasilkan tanggapan-tanggapan orang lain ke suatu arah tujuan bersama. Kepemimpinan dapat dilihat pada perilaku seseorang ketika dia terlibat dalam pengarahan aktivitas-aktivitas kelompok. Sebagai contoh, perilaku kepemimpinan seperti itu adalah menstrukturkan hubungan-hubungan kerja anggota kelompok, menilai atau mengkritik anggota-anggota kelompok, memberikan pertimbangan atau menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan anggota kelompok. Sehingga dalam konteks ini, kemampuan untuk menunjukkan berbagai perilaku kepemimpinan penting bagi seseorang, sehingga yang bersangkutan diakui dan didukung sebagai pemimpin dalam suatu kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Dengan demikian, tindakan-tindakan khas yang dilakukan seorang dalam mencapai tujuan kolektif ketika mendapat pengakuan dan dukungan dari orang lain akan mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin. Pengertian yang keenam, kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi. Sebagai suatu bentuk persuasi, berupaya untuk menghilangkan unsur atau implikasi pemaksaan atau coercion dari definisi kepemimpinan, tetapi mempertahankan bahwa pemimpin adalah faktor yang menentukan dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut. Persuasi merupakan aktivitas mengajak orang-orang untuk bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini, pengertian konsep valensi
yang difahami sebagai kemampuan seseorang bertindak berdasarkan perasaan atau nilai orang lain atau kelompok orang, sehingga valensi tidak ditentukan oleh nilai kepribadian pemimpin, tetapi oleh kualitas pengaruh yang sesungguhnya dijalankan terhadap anggota-anggota lain dari kelompok. Dalam konteks ini, persuasi merupakan suatu instrumen yang kuat dalam menggalang harapan dan kepercayaan atau keyakinan orang, terutama dalam peristiwa-peristiwa politik, sosial, dan keagamaan. Sebagai contoh, seorang pemimpin partai politik mungkin mengajak para anggota dan para simpatisan untuk berjuang bersama-sama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Pemimpin yang bersangkutan berusaha untuk meyakinkan para anggota dan simpatisan bahwa jalan yang ditempuh partainya yang dipimpinnya akan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian dan pemahaman yang ketujuh adalah kepemimpinan sebagai suatu instrumen mencapai tujuan. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai suatu program dan bergerak ke suatu tujuan bersama dengan kelompoknya dengan suatu cara yang ditentukan. Dalam konteks ini penting adanya konsep sintalitas kelompok atau group centrality, yaitu beragam keragaan yang ditunjukkan oleh kelompok dalam upayanya untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan dapat diukur dalam bentuk efeknya terhadap keragaan kelompok. Dalam pengertian ini, kepemimpinan difahami sebagai suatu proses pengaturan terhadap suatu situasi sehingga para anggota kelompok termasuk pemimpin dapat mencapai tujuan-tujuan bersama dengan hasil yang maksimum dan dengan waktu dan pekerjaan yang minimum. Keberadaan seorang dalam suatu kelompok atau organisasi, umpamanya kelompok atau organisasi tersebut menjadi lebih aktif, lebih mampu dan mencapai kesepakatan dan pengambilan keputusan, dan lebih mampu dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam pengertian ini pun difahami bahwa kepemimpinan sebagai alat pencapaian tujuan tampak digunakan dalam pemilihan pemimpin-pemimpin masyarakat, organisasi, dan kelompok seperti pemilihan bupati, wali kota, kepala daerah, pemimpin organisasi politik, dan perhimpunan-perhimpunan. Para calon pemimpin diminta untuk mengajukan program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu kepemimpinannya. Program-program yang diajukan para calon tersebut akan menjadi pertimbangan para pemilih dalam memberikan dukungannya. Pemahaman terakhir adalah kepemimpinan sebagai suatu peranan. Sebagai salah satu pencapaian yang luar biasa dari ilmu sosiologi, khususnya sosiologi modern, adalah perkembangan teori peranan atau role theory. Setiap anggota masyarakat menempati suatu status dan posisi tertentu. Pada setiap posisi, individu diharapkan memainkan suatu peranan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Individu yang menempati posisi pemimpin sesuai dengan norma yang berlaku diharapkan menjalankan peranan kepemimpinannya. Sebagai contoh, Gibbs menganggap bahwa kepemimpinan kelompok sebagai suatu posisi yang muncul dari proses interaksi. Baginya, kepemimpinan dipandang sebagai salah satu aspek dari diferensiasi peranan. Diferensiasi peranan dalam perilaku kepemimpinan didasarkan pada pengaruh pemimpin terhadap individu lain dan sebaliknya, sehingga kepemimpinan muncul dari proses interaksi. Merujuk pada pandangan Serif dan Serif, kepemimpinan adalah suatu peranan dalam tatanan hubungan, dan peranan tersebut didefinisikan oleh harapan timbal balik
antara pemimpin dan para anggota lainnya. Sebagaimana peranan-peranan lain, peranan kepemimpinan definisikan oleh harapan atau norma-norma yang berlaku. Dalam banyak hal dan situasi, untuk peranan kepemimpinan memerlukan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan peranan dari para anggota kelompok lainnya. Dengan demikian, kontribusi peranan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama lebih besar dibandingkan dengan peranan-peranan lainnya sebagai orang-orang yang dipimpin. Umpamanya, di suatu komunitas desa, peranan kepemimpinan kepala desa lebih besar dibandingkan dengan peranan para warga desa lainnya dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan di desa tersebut. Setelah kita memahami pendekatan masyarakat dan kepemimpinan, sampai dengan kita memahami beragam pengertian tentang kepemimpinan dan pemimpin, maka dari pemahaman itu perlu juga kita melihat dengan perkembangan terkini, dengan proses-proses perubahan sosial yang begitu cepat, khususnya dalam konteks revolusi industri 4.0 atau sampai pada 5.0, dan dalam konteks pengembangan masyarakat ke depan. Orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan masyarakat, khususnya pengembang masyarakat, community workers, CDR, harus memahami proses-proses perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam konteks pengembangan masyarakat ke depan, seorang pengembang masyarakat haruslah memiliki leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan yang seperti apa yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan masyarakat, khususnya di dalam pengembangan masyarakat ke depan. Ada 4 hal yang menjadi perhatian utama bagi pengembang masyarakat di masa yang akan datang. Tidak hanya masa akan datang, mulai saat sekarang dan masa akan datang. Yang pertama adalah digital platform social media, advanced green technology farming, social entrepreneur and enterprises, dan yang keempat adalah leadership and management. Jadi faktor leadership dan management menjadi faktor utama yang perlu dimiliki oleh pengembang masyarakat masa kini dan untuk pengembangan masyarakat ke depan. Dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat, seperti tadi sudah kita fahami dalam menghadapi perubahan-perubahan revolusi industri 4.0, 5.0, tampaknya dalam proses-proses pengembangan masyarakat perlu melacak karakter masyarakat dan kepemimpinan digital. Peningkatan produktivitas komunitas berbasis digital sudah menjadi orientasi dalam kehidupan masyarakat dan dalam konteks pengembangan masyarakat. Untuk mencapai itu diperlukan kemampuan-kemampuan dasar literasi, mulai dari literasi aksara, numerasi, media, saintifik, teknologi digital, ekologi, finansial, sampai pada literasi kebudayaan dan keadaban. Inilah yang menjadi dasar, menjadi tumpuan untuk mewujudkan, meningkatkan kapabilitas kepemimpinan digital untuk masa sekarang dan akan datang. Peningkatan kapabilitas itu meliputi teknologi sosial. Dalam hal ini adalah kepemimpinan digital, memiliki visi digital, dan mampu mengeksekusi secara digital.
Dengan kapabilitas kepemimpinan seperti ini, diharapkan pengembang masyarakat, orang-orang yang bergerak dalam proses-proses pengembangan masyarakat, memiliki sikap digital, yaitu mempunyai pengetahuan digital, mempunyai pengalaman digital, dan dari sisi kepemimpinan memiliki kepemimpinan yang transformatif. Dengan proses-proses seperti ini, munculnya pekerja-pekerja pengembangan masyarakat yang memiliki kapabilitas kepemimpinan dan sikap digital akan mewujudkan apa yang kita sebut sebagai budaya digital yang dicirikan dengan gerakan yang lincah atau gesit, memiliki kreativitas, inovatif, antisipatif, selalu bereksperimen, berpikir terbuka, dan akhirnya mampu membangun jejaring sosial atau social networking. Ini yang menjadi hal penting ketika kita memahami pendekatan masyarakat dan kepemimpinan. Masyarakat mengalami perubahan. Dalam perubahan-perubahan itu ada satu hal yang penting dilakukan, yaitu proses pengembangan masyarakat dan bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan. Maka sekali lagi kita perlu melacak bagaimana karakter masyarakat dan kepemimpinan di masa sekarang. Yang dituntut adalah karakter masyarakat dan kepemimpinan digital. Demikian penjelasan kuliah kita kali ini dengan topik pokok bahasan pendekatan masyarakat dan kepemimpinan. Untuk memperdalam pemahaman dan pemahaman lebih baik mengenai pendekatan masyarakat dan kepemimpinan, berikut sejumlah literatur yang dapat digunakan untuk mendalami dan memahami pendekatan masyarakat dan kepemimpinan. Semoga penjelasan dalam perkuliahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.